sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Minggu Trinitatis bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, di Minggu Trinitatis yang kelima ini, firman Tuhan yang menjadi topik khotbah bagi kita memilih bagian yang terbaik dari kitab Injil Lukas pasal 10 mulai dari ayat 38 sampai dengan ayat 42. Saya akan membacakan untuk kita. Mari Bapak Ibu boleh menyimak dalam hati kita masing-masing. Memilih bagian yang terbaik. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca teks tentang keluarga Maria dan Marta dan Lazarus, ada beberapa peristiwa penting yang akhirnya kita temukan dalam kehidupan kita. Mari sekarang kita bayangkan bahwa kita tidak sedang menyalahkan Marta atau sedang memilih Maria atau sedang tidak mempertanyakan Lazarus. Itu adalah karakter orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi karakter-karakter itu ada pada kita, ya, ada pada kita. Mari kita belajar bagaimana Yesus berjalan mengunjungi mereka. Jika Tuhan ingin mengunjungi seseorang, itu karena ada hal penting yang ingin Tuhan sampaikan kepadanya. Jika kita mau datang ke gereja, itu juga karena ada hal penting yang ingin kita temukan atau kita dapatkan bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita melihat ini bagaimana keluarga Maria, Marta, dan Magdalena ini. Yesus dalam perjalanannya sudah punya pemikiran, saya akan ke rumah Marta. Kenapa Marta? Karena Marta adalah yang paling dewasa, kakak paling besar, ya. Lalu kemudian mereka punya saudara Maria dan Lazarus. Nah, oleh karena itu Yesus sudah ingin untuk membawa mereka untuk memahami bagaimana rencana Tuhan di tengah-tengah keluarga. Sekarang pertanyaannya kepada kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, apakah kita sudah punya konsep kebersamaan melayani Tuhan? Rencana untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau masing-masing di rumah kita, kita pilih jalan masing-masing. Papa punya cara sendiri, mama punya cara sendiri, dan anak-anak punya cara sendiri. Ibaratkan kalau kita datang dalam ibadah keluarga, mungkin yang datang di dalam satu gereja apakah sekeluarga atau hanya mamanya saja karena anggota KOR X Saudi, ya, papanya mungkin KOR Haleluya, atau sebaliknya, ya, atau cuman papanya saja karena KOR Immanuel, mamanya ya Kamis, papanya, ya, atau mungkin anak-anak kita karena kebetulan Naposo sekarang tidak KOR, mungkin nanti di ibadah jam 10 untuk seperti remaja. Biasanya kalau remaja kalau diajak gereja senang nggak ya? Senang ya, karena anggota KOR. Kalau yang kayak KOR, sudahlah nantilah jam 10, lewat jam 10, jam 1. Lupa dia, hanya 2 kali ibadah di gereja kita, ya. Terima kasih untuk pelayanan bagi para remaja kami yang sudah menyaksikan puji-pujian tadi, ya. Ku berbahagia tadi, ya. Lagunya apa ya? Aku diberkati, ya.
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berarti ketika kita sudah diberkati, apa yang harus kita lakukan? Diberkati untuk menjadi berkat, gitu ya. Jadi kalau sudah diberkati, harus mau untuk terus berkarya melalui sekolah, gereja, aktivitas di rumah, kegiatan 17 Agustus yang akan kita rayakan nanti, semua ikut terlibat, ya. Demikian juga kita mendengarkan kor dari Ina Eksaudi. Ina Eksaudi katakan tadi bahwa kumulai dari diri sendiri. Sudah dimulai, Nang? Sudah ya? Apa yang dimulai? Bersih-bersih kah? Beres-beres kah? Hah? Apa yang harus dilakukan di tengah-tengah rumah, keluarga, ya? Konsep apa yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Sekiranya Tuhan Yesus datang ke rumah Inang sekarang, apa yang Inang siapkan di rumah? Ya, kita rubah dulu. Sekiranya Mang Pendeta datang sekarang, apa yang dipersiapkan? Ajak makan pendeta keluar aja. Karena nggak sempat. Nah, itu kita mulai dari diri kita. Kita lihat Maria, Marta, dan Lazarus itu mulai dari dirinya. Nah, di sini kita bisa melihat seperti Amos, ya. Ada di sini Amos. Ada Naposo, kita ada Amos, ya. Nah, ada Maria di sini. Ada Marta. Ada suami Inang Marta di sini. Artinya di sini kita semua sedang berada di dalam konteks ini, ya. Mari kita lihat apa yang Tuhan inginkan melalui keluarga ini yang akan kita bawa untuk keluarga kita masing-masing, ya. Maria dan Marta dan Lazarus itu bersaudara. Lalu mereka ingin dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan mereka melayani Tuhan. Nah, sekarang bentuk pelayanan yang bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Marta, apa yang dilakukan oleh Maria, apa yang dilakukan oleh Lazarus? Di teks ini tidak muncul kata Lazarus. Itu dia loh si Lazarus. Nah lagi adong daulon di luar, di ladang. Nah, mari kita lihat di sini ya. Sudah next, lanjut ya. Mengapa Yesus datang untuk menjumpai keluarga Maria, Marta, dan Lazarus? Yesus itu ingin punya kedekatan. Karena apa? Ada rencana besar yang ingin Tuhan sampaikan kepada keluarga ini. Dan kita juga menginang Tuhan ingin mendekat kepada kita. Karena ada rencana besar. Apa itu? Yang nantinya mereka kurang tahu, bahkan mungkin tidak paham. Karena apa? Setelah peristiwa jamuan ini, kalau kita sebut ini open house, ya, open house. Nah, setelah jamuan ini yang dilakukan oleh Marta, apakah dia dilanjutkan dengan open heart, membuka hati, ya, hospitality, menyambut dengan ramah dan sekaligus bersama-sama? Ataukah so kita, ya, orang Batak biasa gitu, masuk, asa jolomang kita, ya, setelah kita masuk, tay mahamu juga, asa tu lumbung jo membuat boras, asa tu sumur jo laho manuci boras, asa tu tetangga jo manuhor lopan. Bisa jadi kita menunggu sampai berapa lama? Mulai di hutan, bisa sampai 2-3 jam. Satokin donina, satokin, alai gebililing. Tapi harus dinikmati. Nah, bagaimana dengan Maria dan Marta yang menjamu Yesus di sini? Kita bisa melihat apa respon yang dilakukan oleh, kita anggap ini kita semua ya, menginang, jangan salahkan Marta atau Maria atau Lazarus, jangan. Kita, terkadang kita seperti itu di tengah-tengah kehidupan ini, menyambut hadirnya Yesus. Padahal Yesus sangat mengasihi mereka. Dan dalam perjalanannya pasti sudah jauh ya, dari Yerusalem menuju Betania. Maria, Marta, dan Lazarus ingin berkomunikasi atau bahkan curhatlah. Ada beberapa amang inang di sini yang pulang ke kampung atau pulang ke rumah saudara karena ingin curhat-curhat saja. Beberapa hari, ya. Ada yang tidak ikut suami, tidak ikut istri, atau ada suami istri sama-sama berhari-hari. Karena apa? Karena ingin curhat saja, ya. Nah, seperti itulah yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada Maria dan Marta di sini. Perjalanan yang jauh, merindukan sebuah hubungan yang dekat satu dengan yang lain. Next ya. Lalu apa sikap? Ya, sebenarnya bukan hanya 2, bisa 3, bisa 4. Tapi untuk lebih fokus kita pilih 2 karena tokohnya adalah Maria dan Marta. Marta itu fokus pertama. Kalau kita buat video atau film, itu pertamanya itu Marta. Karena apa? Marta yang menyambut Yesus.
Amang Inang sekarang sudah menyambut Yesus kah? Sudah ya? Nah, sekarang kita sudah menyambut Yesus. Kita persilakan Yesus untuk masuk ke rumah kita. Apakah kita persilakan juga Yesus untuk masuk ke hati kita? Ini menjadi pergumulan ya. Memang Yesus tidak mengetok. Biasanya ada pintu rumah atau rumah yang harus diketok oleh Yesus. Ini tidak, langsung masuk. Nah, setelah masuk apa yang terjadi? Biasanya kita persilakan duduk ya. Nah, silakan duduk. Tunggu dulu ya sebentar. Ya, kita sibuk kemana? Ke dapur. Mau minum apa? Kopi, teh, atau susu? Bilang pilih apa? Amang, kopi. Ya, Inang, teh. Ya. Lalu setelah sampai dapur balik lagi. Kopi pakai gula atau teh pakai gula? Kira-kira mau pilih? Oh, kopi pakai gula, teh tanpa gula. Setelah masuk, apakah apa lagi? Panas atau dingin? Panas atau dingin? Bolak-balik terus dari ruang tamu ke dapur sampai 10 kali. Udah, enggak usah minum teh, enggak usah minum kopi. Nama kata yoma jo, itu kan? Tujuan kita kan datang ke rumah itu bukan mau cari kopi atau mau cari teh, tapi neng kata dong. Nah ini kira-kira itulah sebenarnya yang kita lihat dalam konsep ini. Yesus datang ke situ bukan cari makan, ya. Yesus datang ke situ bukan mau enak-enak, tapi Yesus sedang berjumpa dengan mereka secara pribadi. Nah di sini kita bisa melihat sambutan hangat dari Marta secara pribadi kita ini ya, tetapi tidak disertai dengan kedekatan. Yang terjadi adalah kesibukan. Bilangkan Amang Inang kalau datang ke rumah kita pertanyaan, kita ikut model Marta atau model Maria? Nah itu. Kita model Marta. Karena apa? Karena tidak mungkin kita duduk diam di dekat perhalado. Baru kemudian menanya ayat apa teh Amang kok bahari ini? Biar ku baca dulu. Jangan-jangan ayatnya pun lupa. Nah, itu yang kita lihat di sini. Lalu apa reaksi yang dilakukan oleh saudara yang satu lagi? Apakah Maria bersama Marta ketika Yesus sebelumnya udah mempersiapkan tempat ini? Enggak mungkin lagi setelah Yesus datang, jolu sapu. Enggak mungkin kan? Pasti itu rumah sudah dipersiapkan oleh mereka dengan baik, ya. Tetapi apa yang membedakan? Maria begitu datang Yesus dipersilakan duduk, lalu dia berusaha untuk bercerita atau bahkan bertanya ya kepada Yesus. Makanya dia dekat, ya, tidak jauh. Dia dekat, ingin apa? Ingin mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan, bahkan mungkin dia juga ingin menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, perkataan Yesus yang paling utama yang ingin dia dengar. Baru kemudian dia ingin berespon dengan sikap dan tindakannya. Sekarang, ketika kita datang ke gereja ini, apakah kita ingin mendengar suara Tuhan atau ingin mendengar suara HP kita? Ya. Apakah ingin dekat pada Tuhan atau hanya sekedar duduk tetapi tidak mau untuk mengambil keputusan dekat pada Tuhan? Kesibukan itu membuat kita terkadang stres. Ya, semua orang untuk mengejar prestasi, target, usaha, bisnis berhasil harus sibuk. Dari mulai matahari belum terbit, kokok ayam belum terdengar, sampai kokok ayam hilang, matahari sudah hilang, kita masih di luar melanglang buana. Karena apa? Karena target kita adalah pencapaian hasil. Bukan bagaimana kita berkarya dan menyerahkannya pada Tuhan. Ini yang penting. Marta, pribadi Marta atau kita sendiri, terkadang menjadi menyibukkan diri kita dengan segala sesuatu. Padahal tamu yang datang di rumah kita itu tidak kita temani untuk berbincang-bincang. Bahkan setelah mungkin kita begini, yang pertama kita sediakan air minum, yang kedua kita sediakan buah, yang ketiga kita sediakan makanan berat, ya. Setelah itu yang terakhir plastik. Karena apa? Semua orang harus senang, ya. Nah, oleh karena itu semua itu harus dipikirkan oleh tuan rumah dari mulai mereka masuk sampai mereka nanti pulang. Kalau Yahudi itu cuci kaki masih mereka pikirkan lagi, ya. Harus mereka siapkan yang lain seperti berbeda dengan kita. Nah, kedua pribadi ini yang kita alami, kadang kita sibuk dengan diri kita sendiri.
remaja-remaja kami, kalau Amang Pendeta datang ke rumah, kira-kira kalian keluar rumah atau keluar kamar atau keluar rumah? Ah, udah datang pendeta, keluar kita kata. Pasti nanti macam-macam ini. Kira-kira kalian datang nggak atau harus disuruh mama papa? Ini Amang Pendeta datang ini. Kira-kira gimana keputusan kalian? Para naposo, remaja. Kalau Amang Inang datang ke rumah, say hello. Pasti tanya, Amang Pendeta maunya apa? Ya, mau makan atau mau minum? Atau mau ajak kami jalan-jalan? Kira-kira mau pilih yang mana ya? Nah, itu respon. Bisa respon kita itu negatif, bisa positif ya. Ketika orang datang ke rumah kita, pikiran kita, oh ini bagus, ada teman. Tapi bisa juga, ini mengganggu. Iya kan? Bahkan dibilang, jangan kasih tahu aku di rumah ya. Jangan kasih tahu. Supaya jangan masuk gitu. Nah, kisah ini menjadi peringatan bagi kita bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar rutinitas. Ya. Sama seperti Amos, Tuhan mengingatkan mereka menjadikan ibadah itu rutinitas, ya, bukan spiritualitas, bukan untuk mengalami perubahan dan perjumpaan dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah datang, sudah masuk ke rumah mereka, tapi mereka tidak membuka hatinya. Seperti itu yang sedang terjadi dalam kehidupan Marta ini, kita sendiri. Akibat dari itu apa yang terjadi? Kalimat yang kita dengar tadi, Marta berkata, setelah Yesus dan murid-muridnya ya menikmati bincang-bincang mereka, apa yang dilakukan oleh Marta di dalam kalimatnya tadi? Guru, apa dia bilang? Tidak pedulikah kau? Kok jadi Yesus sekarang yang dituntut? Jadi terbalik ya? Yang seharusnya dia melayani Yesus, tapi dari kalimatnya di situ, guru, nggak pedulikah kau? Nah, apa itu Marta? Yang habisnya cabemu. Kau lihat ini, adikku ini, Maria, duduk dia enak-enak di sampingmu. Aku sibuk cari piring, cari gula, cari pisau, dan segala macamnya. Sehingga dia menuntut Tuhan. Nah ini Amang Inang. Jangan sampai karena kesibukan kita, karena target-target kita, karena prioritas kita bukan Tuhan, sehingga kita menuntut Tuhan. Bahkan mungkin juga, tanda kutip, menyalahkan Tuhan. Kenapa kau biarkan ini saudaraku ini duduk-duduk manis ini, dengar-dengar semua kata-katamu. Bahkan tidak peduli, aku udah capek nih. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat videonya, semua diam. Yang awalnya mereka mungkin ngomong-ngomong, hebat banget Kak Marta ini ya. Karena apa? Terus dia menyediakan makanan, enggak berhenti-berhenti. Setelah makanan pembuka, makanan berat, makanan penutup, plastik-plastik dan lain sebagainya. Wah, hebat kan Kak Marta. Awalnya semua memuji dia. Tapi setelah kata-katanya itu, semua bertanya, bah, apa yang terjadi Kak? Kok jadi Yesus kau tuntut sekarang? Yesus katanya, nggak peduli ini, adikku ini, tegur ini. Oh jadi marah-marah dia sama Yesus. Tapi sekalipun begitu sikap dan pikiran kita pada Yesus, kira-kira Yesus marah nggak? Tidak. Yesus mengenal kita secara pribadi. Yesus mengerti prioritas kita. Yesus tahu isi hati kita. Bahkan Yesus mengerti kegelisahan, ketakutan, kecemasan kita. Jangan-jangan kita pun sering menuntut Tuhan. Karena apa? Karena kita merasa lebih hebat dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, lebih berkuasa dari yang lain. Sehingga kita berkata, Tuhan Yesus, mereka tidak seperti saya. Mereka tidak layak untuk menjadi jemaat di gereja ini. Kira-kira begitu. Menuntut saudaranya sendiri. Apakah Yesus marah? Semua terdiam. Menunggu jawaban Yesus. Yesus. Kan seringnya Yesus marah. Kalau di bait Allah kepada orang-orang yang telah melanggar aturan. Nah, Yesus apakah marah? Tidak. Dalam hal itu, Yesus sangat tahu isi hati kita. Dan Yesus dengan lembut menyapa kita. Kalau ada di sini umpamanya Simon, kira-kira gitulah ya. Kenapa kau susah? Kata Yesus ya kan? Ya. Mungkin
Renopa, kenapa kau jadi gelisah? Artinya apa? Tuhan Yesus tidak sedang melihat kata-kata kita, tapi melihat penyebab kenapa kita mengucapkan kata-kata itu. Kelelahan, kekhawatiran, stres. Karena apa? Menyusahkan diri. Cukuplah, makanan ini udah cukup. Enggak perlu lagi kau tambahi. Kami pun tidak butuh makanan yang excellent di rumah ini. Kami hanya butuh kau hadir bersama kami. Itu sebenarnya yang Tuhan ingin katakan. Jadi kita pun Amang Inang dalam acara-acara kita baik di gereja maupun di rumah, enggak usah pikirkan yang excellent. Sehingga ketika doa syafaat kita udah pergi entah kemana. Karena apa? Sebentar lagi akan amin. Nah, udah doa syafaat. Panasi. Udah doa syafaat. Udah siap-siap. Udah doa syafaat. Jadi kode tanda doa syafaat itu adalah untuk bergerak ke dapur. Itu sebagian orang ya kan. Padahal maksud kita doa syafaat kita mau mendoakan keluarga itu, tapi dia pergi kita kemana-mana. Karena doa syafaat. Jadi ini menjadi sebuah cara kita untuk memperbaiki. Kita persiapkan aja udah. Apa yang sudah ada itu aja yang kita berikan. Nggak perlu kita cari yang lain-lain lagi ya. Lalu Yesus menyentuh hati dari Marta. Lalu berkata kepadanya, dalam hidup ini perlu keseimbangan ya. Usaha ya, tapi juga sekaligus penyerahan diri kepada Tuhan. Jangan cari pikiran dan kemampuanmu untuk menyelesaikan masalahmu. Jadi Yesus di sini sangat memahami kedua-dua mereka. Kalau boleh saya tambahkan Lazarus juga. Dia Lazarus, oke, Maria Marta aja di sini. Nanti aku ketemu sama Lazarus. Karena setelah peristiwa ini kan Lazarus meninggal. Meninggal karena apa? Karena sakit. Ya. Artinya apa? Dalam seluruh perjalanan hidup keluarga ini Tuhan ingin hadir. Bagi mereka yang duduk diam, bagi mereka yang sibuk-sibuk, bagi mereka yang pergi pun tetap Tuhan hadir dalam keluarga ini. Mari kita juga demikian. Kita yakini dan percaya bahwa Tuhan hadir sebab kitalah yang menjadi prioritas di hadapan Tuhan. Bukan apa yang ada pada kita. Bukan pangkat, jabatan, harta, kekayaan. Bukan itu yang paling penting bagi Tuhan. Tapi kehadiran kita untuk memilih dia. Untuk selalu bersama dengan dia. Bagian yang keempat. Memilih. Maria telah memilih yang terbaik. Mari Amang Inang. Mari kita pilih yang terbaik. Sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Apa sikap kita ketika datang gereja, pertanyaan, ibadah pribadi? Mari kita beri hati kita open heart, bukan hanya open house. Open heart memberi dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, mari bersama Tuhan duduk, dengar dan lakukan. Jadi jangan hanya sekedar duduk dari telinga kiri ke telinga kanan. Lewat, tapi mending masih lewat. Bagaimana kalau telinga kiri terus nggak lewat. Jadi mari kita menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui firman ini. Yang kedua, fokuslah. Firman itu kehidupan. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26 Yesus berkata kepada Marta, saudaramu ini akan hidup yang mati ini. Benar Tuhan, tapi nanti bukan sekarang. Malah dia mendebat perkataan Tuhan, padahal perkataan Tuhan itu adalah firman. Lalu kemudian ketika berbicara dengan Maria berkata, bahkan ekspresinya beda. Kalau Marta menuntut Tuhan, kalau Maria sembah sujud pada Tuhan. Dan dia tidak minta supaya Tuhan menghidupkan Lazarus, tidak. Dia hanya berkata, Tuhan, Engkau tahu segala-galanya. Dimuliakanlah Engkau, sebab saudaraku telah meninggal 4 hari. Di mana? Yesus langsung tanya, di mana dikuburkan? Bukan nggak tahu Yesus di mana tempat Lazarus dikubur. Seluruh dunia ini Tuhan tahu dimanapun. Tapi dia ingin mendapatkan sebuah sentuhan tentang isi hati dari Maria. Maria hanya respon, laporan, tapi bukan hanya itu. Tunjukkan kepadaku apa persoalanmu, supaya aku menyentuh persoalanmu itu dan merubah persoalan itu menjadi berkat bagimu. Lalu dia membawa Yesus ke kubur Lazarus. Lalu Yesus menangis. Amang Inang hanya 2 mungkin, atau mungkin hanya 1 ya, karena di kayu salib tidak dituliskan Yesus menangis. Yesus hanya berkata,
ibu ini anakmu, kepada murid-murid, kepada murid-murid ini ibumu. Tidak ada tangisan, walaupun dalam penderitaan yang luar biasa, ya, sampai pendarahan. Kalau kita medis itu proses pendarahan sudah meletup di dalam pembuluh darah Yesus. Ya, makanya ketika ada tombak itu semua keluar langsung. Darah itu sudah bercampur dengan seluruh proses yang terjadi dalam tubuh Yesus. Nah, artinya apa? Yesus ingin menyentuh isi hati kita, Manginang. Apapun pergumulan kita saat ini yang kita bawa ke hadapan Tuhan, jangan simpan semuanya untukmu. Berikan pada Tuhan. Karena Yesus ingin bertindak bagimu. Fokus pada perkataan Tuhan. Ketika Maria fokus, itu gunanya kita duduk diam mendengar. Ketika dia fokus pada perkataan Tuhan, mujizat terjadi. Itulah ketika itu Yesus menangis di depan pintu kubur itu, lalu hanya dengan sekata, Lazarus keluar. Mungkin orang berpikir ini omong-omong, ini lelucon, ini apa ini? Tapi yang terjadi apa? Orang yang sudah 4 hari meninggal dengan segala kain kapannya, mungkin secara tidak langsung sudah bau busuk. Tapi Yesus ingin katakan, buktikan bahwa engkau adalah orang yang kupilih untuk bangkit Lazarus. Dan supaya semua orang tahu bahwa Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Tujuannya itu. Orang mati bisa dibangkit, bahkan Yesus sendiri mati dan bangkit kembali. Itu bukti bahwa dia Allah yang berkuasa. Yang keempat, buka hati, open heart. Terimalah Yesus dan segala hal yang dia katakan. Mungkin sedikit menyakitkan, mungkin sedikit agak berbeda dengan apa kata-kata orang, tidak menyenangkan, tapi langsung. Baru yang kelima, pelajari kisah hidup iman Maria, Marta dan Lazarus. Apa yang paling utama prioritas kita dalam hidup ini? Bagaimana kita belajar untuk tidak mendebat Tuhan? Bagaimana kita belajar untuk tidak meragukan firman Tuhan? Bagaimana kita jangan karena kelelahan, kecapean dan target kita mendebat Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tuhan, jika engkau datang sebelum Lazarus meninggal dan dikuburkan, dia bisa hidup. Itu kata Marta. Kita pun seperti itu. Tuhan, menurutku harus begini, menurutku harus begitu. Tapi kenyataannya enggak seperti yang kita pikirkan. Banyak hal yang luar biasa, khususnya nanti Amang Peri Manulang ya, kehilangan motor dari samping rumahnya. Kita terkejut, motor baru. Kalau motor baru hilang, kira-kira menurut Amang Inang balik enggak? Motor enggak bisa balik kalau enggak dibalikkan. Dan motor itu enggak mungkin pergi kalau enggak dimaling, ya. Dan apa yang terjadi? Hilang. Ya, diskusi kita, gimana? Udah dilapor enggak? Ya, kita doakan supaya keluarga ini kuat, ya kan? Luar biasa apa? Ketika motor itu dipakai untuk mencuri sepeda yang mahal lagi. Jadi berantai mereka. Ketangkap sama polisi. Polsek. Lalu kemudian apa yang terjadi? Motor itu diselidiki. Di dalamnya katanya ada entah Alkitab lah, entah buku Ende lah, entah kur lah kurasa ya. Ala anggota kur dong. Amang Peri Manulang, haleluya. Mungkin kur lah ya, biasalah ya, kita bawa teks kur. Lalu kayak ini orang-orang kita ini. Ya, carilah data-datanya, rangkanya dan sebagainya. Lalu ditemukanlah nama beliau Amang Peri itu karena apa? Masih baru kan? Enggak mungkin hilang data kita kalau masih baru dibeli gitu kan, baru BPKP dan lain sebagainya kan Amang ya. Artinya jelas. Nah, lalu kemudian dicoba polisi itulah untuk menelepon dan bertanya. Jangan-jangan ini penada. Ya biasa gitu ya, kerjasama ya. Lalu kemudian apa terjadi? Panggil kantor polisi, coba sebutkan ciri-cirinya apa, kapan kejadiannya dan bagaimana. Benar. Ternyata si pencuri itu dari samping rumahnya. Jadi dari mana kau curi? Dari alamat ini. Oh, berarti rumahnya Amang ini kan gitu ya. Nah, benar akhirnya. Motor baru bisa kembali. Itu mujizat, ya. Amang Inang, kalau hilang sesuatu jangan marah-marahan di rumah ya. Doakan, itu yang paling penting. Jangan jadi merbada, jangan cakapan kita lagi. Kalau dihodoi indah mana. Ya, itu mujizat. Mari kita syukuri kalau banyak mujizat yang akan kita terima dalam perjalanan hidup kita. Prioritas mohon pertolongan Tuhan, belajar dari iman Maria, Marta dan Lazarus. Bahkan yang paling menggerogoti kita adalah khawatir, bahkan mungkin juga ketakutan ya. Manusia itu bisa jatuh karena saking takutnya. Tapi bisa juga kuat walaupun banyak tantangan dan persoalan kalau dia bersama dengan Tuhan. Kesimpulan,
makna pelayanan ini yang mau kita katakan, Marta digambarkan sebagai sosok pelayan. Jadi mungkin kami juga ini ya, yang aktif melayani. Tapi akhirnya karena saking sibuknya melayani, kami lupa untuk menyerahkan pelayanan ini kepada Tuhan. Ya, Maria itu sosok yang biasa-biasa saja di hadapan orang lain, tetapi luar biasa di hadapan Tuhan. Mungkin kita nggak perlu cari popularitas. Di kampung itu yang terkenal Marta. Karena apa? Karena ditanya, Yesus kemana? Ke rumah Marta, bukan ke rumah Maria. Karena apa? Dia excellent, dia aktif, bergaul. Maka mungkin dia cukup memberi sesuatu supaya orang lain kagum dengan dia. Mungkin Maria nggak sampai seperti itu. Tapi ingat, apa yang dilakukan? Pernah kita dengar Maria Magdalena yang memberikan minyak narwastu. Harganya berapa? Kalau dihitung-hitung mungkin sekarang 40 juta. Satu botol minyak parfum. Itu dia kerjakan sehari demi sehari, tabungannya mungkin hampir sampai setahun atau lebih, supaya dia bisa mempersembahkan sesuatu yang excellent pada Tuhan. Bukan makanan, bukan minuman, tapi sesuatu minyak untuk mempersiapkan Yesus dalam penyaliban. Luar biasa. Sesuatu yang tidak terpikir oleh manusia, itu Tuhan taruhkan bagi Maria Magdalena. Dan dia berikan, bukan hanya dengan harumnya, dengan rambutnya. Bahkan dengan apa? Dengan air matanya. Semua yang ada padanya dia serahkan pada Tuhan. Jadi bukan pada waktu di rumah saja dia berbuat itu. Dia ingin berkata, Tuhan, aku sungguh-sungguh mencintai dan menghormati. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 12 dan juga Yohanes 19. Maria menyerahkan seluruh hidupnya. Mari, amang-inang, lewat karakter Maria ini, kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Next. Ya, ini tadi bagaimana Maria menyerahkan seluruh hidupnya. Demikian juga Marta. Next, amang. Next ya. Ya. Ini kemarin ada undangan untuk kami para halado, panitia, untuk melaksanakan ibadah syukuran di perusahaan Bapak Hartono, PT Paskomnas. Ya, itu adalah kerjasama mitra dari Amang Setumyang, Karen di sini ya, keluarga Inang Setumyang dan Amang Naban. Kami akhirnya dibawa ke sana dan mencoba untuk mengadakan ibadah. Menariknya di situ, Amang itu bilang, tolong dulu pas saya ada di situ nanti ada ibadahnya. Oh itu luar biasa. Beliau ingin rindu untuk ikut dalam persekutuan ini walaupun kesibukannya luar biasa. Menurut Amang Setumyang setelah ibadah ini langsung berangkat ke Surabaya. Artinya begitu sibuk. Tapi demikian pun ada satu sukacita dan kerinduan untuk terus berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dan melalui persekutuan ini PT Paskomnas juga memberikan 30 juta untuk peresmian resort kita. Luar biasa. Saya rasa ini kerjasama yang baik dari semua karyawan. Di sana mereka kerjanya sampai pagi. Jadi dari mulai pagi sampai pagi. Karena memang begitulah tanggung jawab yang besar. Kita tetap doakan Amang, Setumyang dan juga keluarga tetap dikuatkan oleh Tuhan. Next. Selanjutnya kemarin ada kegiatan Parheon Ama distrik. Dan salah satunya adalah kegiatan catur yang kita ikuti. Ada memang kegiatan yang lain, tapi ini kemarin kita mengikuti kegiatan catur. Terima kasih untuk Amang semua yang sudah berjuang dalam pertandingan catur, mengatur strategi ya untuk bisa mengalahkan yang lain. Tetapi kata Tuhan jangan saling mengalahkan ya. Harus saling menang. Yang uniknya Amang Manalu di sini kami ikuti, ketawa terus. Amang Sitorus pensiun juga ikut mensupport ya. Artinya semua yang ikut dalam tim Amang Simajuntak ya, Amang Ketua juga memberangkatkan kami semua berangkat ke sana untuk mengikuti pertandingan catur dengan strateginya. Karena uniknya HKBP Letari ini setiap hari ada catur di sini. Tapi mungkin karena di tempat lain, mungkin kita enggak jadi juara satu ya. Kalau coba dilaksanakan di gereja ini kayaknya catur ini, kayaknya kita juara lah ya. Karena beda tempat dan beda plat. Platnya di sana beda dengan di tempat kita. Jadi strateginya luar biasa ya. Jadi kalau orang-orang ahli catur itu punya strategi dan punya kemampuan untuk memprediksi. Makanya Amang semua di gereja ini luar biasa prediksinya. Next. Ada lagi pelayanan kita kemarin ke keluarga. Ini zending penginjilan.
dari gereja kita berangkat ke keluarga Amang Sintues Pahutar ya, dan Inang Pao, kita mendoakan anak kita ya supaya kuat dalam menjalani semua perjuangannya. Artinya apa? Kalau gereja melaksanakan kunjungan itu dalam rangka menghadirkan Kristus. Seperti Yesus datang ke rumah Maria dan Marta Lazarus, menghadirkan Kristus supaya semua keluarga mendapatkan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Apapun pergumulan kita, karena hidup ini terus berjalan dan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk bertindak dan menolong menyelamatkan kita. Next. Kemarin kami learning atar jang. Kami bukan karena kita adong do amang di gereja learning, ada inilah dia. Udah berdiri para Amang Tagalog ya, Amang Nenggolan, Amang Siagian, Amang Manalo, satu lagi Amang Simbolon sedang dinas di luar kota, tapi di sana mungkin Amang itu berdiri. Tapi kami setiap Sabtu ada persiapan untuk melayani Tuhan. Nah ini pelayan-pelayan perlu dipersiapkan dalam berbagai hal, termasuk kegiatan kita. Nanti kita akan adakan 17 Agustus, mari Amang Inang kita dukung, kita sukseskan. Kebetulan 17 Agustus ini adalah hari Minggu. Jadi akan ada ibadah kita sekali karena pas hari Minggu. Jadi jam 7.30 nanti kita rubah menjadi jam 10 bersama-sama, karena jam 7.30 kita harus upacara sebagai warga negara Indonesia. Sesuai dengan surat dari HKBP ya, kantor pusat dan juga Preses, supaya kita adakan upacara. Jadi mari kita dukung semua untuk menyukseskan pengorbanan kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Ada lagi Bang? Sampai di sini aja ya. Amang Inang, mari kita pilih karakter yang Tuhan Yesus inginkan. Bukalah hatimu, bukan hanya sekedar buka rumah ya. Open house bagus, tapi open heart lebih bagus. Apa yang dilakukan oleh Marta bagus karena dia sibuk untuk melayani Tuhan. Tetapi yang paling utama, jangan lupakan kedekatanmu dengan Tuhan. Karena kesibukan tidak bisa digantikan dengan kedekatan. Bahkan ambil keputusan seperti Maria. Kalau Marta masih menuntut Yesus ketika Lazarus meninggal, tapi Maria tidak. Dia sembah, sujud dan berkata, apapun rencanamu Tuhan bagi kami, itu yang terbaik. Itulah yang membuat Yesus menangis. Amang Inang, kalau kita menangis kepada Tuhan, mungkin itu hal yang umum. Banyak orang punya pergumulan sakit penyakit, menangis-nangis datang pada Tuhan. Tapi dia tidak mau mendengar suara Tuhan. Dia hanya menuntut Tuhan, dengar suaraku. Balik sekarang. Ketika kita menangis berseru-seru kepada Tuhan atas masalah, penyakit, pergumulan dan sekarang ambil waktu untuk mendengar suara Tuhan. Supaya Tuhan menyatakan rencananya dan memampukan kita berjalan dengan kuasanya. Ada 3 hal yang harus kita miliki: kuasa Tuhan, ya, karunia dari Tuhan, dan juga kita dimampukan untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perjalanan hidup. Kiranya Bapak Ibu, Amang Inang semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu kami orang lemah dan berdoa.